sahabat pangan. Jadi, dapat kami sampaikan pada hari ini kita berbincang-bincang terkait masalah pangan lokal, penguatan untuk makan siang bergizi anak sekolah di Kota Pekanbaru. Dan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 bahwa terpenuhinya pangan baik itu secara gizi, mutu, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, tentu tidak melanggar norma-norma itu sampai ke hal-hal yang paling kecil, sampai ke individu masyarakat di tingkat bawah. Dan tentu di dalam pelaksanaan makan siang bergizi tentu dibutuhkan pangan-pangan yang cukup, aman untuk dikonsumsi untuk pangan di pelaksanaan makan siang bergizi. Jadi kalau kita lihat tentunya dengan pelaksanaan makan siang bergizi, ini juga tentu pangan-pangan lokalnya kita harapkan ini dapat tumbuh, karena juga dari pelaksanaan makan siang bergizi ini juga diharapkan bagaimana tentunya untuk peningkatan gizi sehingga diharapkan nantinya di 2045 tentu generasi emas yang diharapkan mampu untuk dapat bersaing di kancah global internasional. Dan juga yang tidak kalah penting di dalam hal ini tentu yang kita perlu lihat bahwa ekonomi keluarga masyarakat di mana wilayah tempatan itu ada di tengah-tengah di dapur-dapurnya SPPG. Perlu di sini kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan makan siang bergizi itu juga ada multi efek yang juga berpengaruh kepada ekonomi masyarakat. Kalaulah seandainya dapur-dapur pangan itu tumbuh di Kota Pekanbaru ini, karena setiap dapur SPPG itu akan memenuhi 3.000 sampai 3.500 kepala untuk radius 3 km. Artinya dapur juga membutuhkan kebutuhan pangan yang tidak sedikit. Kebutuhan pangannya itu tentu sumbernya juga dari mana? Tentu sumbernya itu yang kita harapkan ada di sekeliling Kota Pekanbaru ini, yang ada di Kota Pekanbaru ini. Supaya apa? Supaya ekonomi masyarakat tempatan, ekonomi wilayahnya juga akan tumbuh, sehingga tentu masyarakat ekonomi tentu bergairah untuk dalam pelaksanaan makan siang bergizi ini. Di dalam pelaksanaan makan siang bergizi ini tadi yang kami sampaikan di sini memang ketika dapur gizi itu memenuhi 3.000 kepala, 3.000 orang, artinya kebutuhan pangannya itu terkait masalah sayur dan beras, buah-buahan dan lauk pauknya dan kebutuhan lainnya itu tentu
yang kita harapkan itu yang datangnya itu juga dari petani-petani lokal, masyarakat-masyarakat tempatan. Ini yang perlu. Nah, dan kalau di setiap radius 3 kilo, di radius 3 kilo, artinya berapa yang dibutuhkan nantinya itu pangan-pangan lokalnya. Karena setiap dapur 3 kilo dengan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru di atas 1 juta, artinya ini kedepannya akan sangat luar biasa. Dan ini tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang masuk di dalam salah satu cita-citanya, yaitu untuk makan siang bergizi. Dan tentu efek di dalam pelaksanaan makan siang bergizi ini itu tadi pangan-pangan tempatan, pangan-pangan lokal yang ini yang perlu kita siapkan. Ya. Dan kita mengetahui bahwa Kota Pekanbaru ini bukan merupakan sentra produksi, karena produksi pangan kita hanya mencukupi sekitar 20-23%. Sisanya dari pangan-pangan itu kita ambil dari luar dari Kota Pekanbaru. Artinya juga kita ini menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus kita lihat. Dan ini coba di sini kita ada masuk dari sahabat pangan kita, yaitu ini masukkan ikan nila salah satu tim makan bergizi. Ini Pak Arif Bahana. Terima kasih Pak Arif Bahana. Ya, ini Pak Arif Bahana. Waduh, lagi di mana Pak Arif nih? Pak Arif lagi di mana? Tentu ini sempat-sempatnya ini untuk menyapa sahabat-sahabat pangan, bagaimana untuk yang menanyakan bahwa masukkan ikan nila untuk dalam makan siang bergizi. Nah, ini tentu terima kasih Pak Arif. Nah, ini luar biasa. Ini akan kita tidak lanjuti apa yang diinginkan oleh teman-teman dari Kota Pekanbaru, tentu terkait masalah kebutuhan protein apa yang bisa dimasukkan di dalam MBG itu. Nah, jadi ini luar biasa Pak Arif, kalau memang Pak Arif ada ikan nila, ini bisa Pak Arif kita masukkan, kita rekomendasikan Pak Arif di MBG. Jadi tentunya nanti kita tindak lanjuti, kita komunikasikanlah pokoknya, ya kan. Terima kasih Pak Arif, kita siap untuk membantu Pak Arif dan kawan-kawan untuk di makan siang bergizi. Ini kue perpu, selamat pagi menjelang siang, Pak Perpu atau Bu Perpu nih. Ini Perpu. Apakah kami bisa terlibat di dalam program MBG kami UMKM, Pak? Bisa jadi penyedia? Ya, alhamdulillah bisa aja. Bisa aja. Ini bisa kita lakukan untuk UMKM, karena juga kita mengisyaratkan di dalam, sebenarnya di dalam pelaksanaan MBG ini kan yang kita harapkan sebetulnya kan efek dari pelaksanaan MBG ini berdampak ke masyarakat sekitar. Itu. Nah, UMKM apa yang bisa dimasukkan sini? Ini yang kalau seandainya tentu dalam UMKM ini tentu produksinya banyak bermacam-macam. Nah, jadi apa yang kita tampung nanti di dalam pelaksanaan MBG ini, karena begini Bapak dan Ibu semua, teman-teman sahabat pangan, bahwa pelaksanaan MBG itu kan ini bukan dilaksanakan itu cuma 1 hari
2 hari atau 3 hari, tetapi ini akan dilaksanakan setiap hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalaulah dapur-dapurnya ada di Kota Pekanbaru ini misalnya 50 aja dapurnya, kali 3.000 satu dapur. Nah, dapat kita bayangkan kebutuhan pangan yang diharapkan pangan lokal di situ, tentu ini berdampak besar dalam perkembangan peningkatan ekonomi masyarakat tempatan itu. Dan juga akan tumbuh tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja yang selama ini mungkin ibu-ibunya ya misalnya main TikTok di rumah atau merumpi di rumah, tetapi dengan adanya dapur-dapur NDG tentu bisa lebih dapat membantu ekonomi keluarga. Itu yang supaya ini ya bisa dilaksanakan. Ini terlibat dalam reggae. Pak Aribana temanin isi jaga TPS Pak, Pasar Palapa, ada tugas negara bagi menjelang siang. Aduh Pak, terima kasih Pak Arif, ini luar biasa Pak Arif ya kan, walaupun posisi menjaga TPS, wow TPS jangan dijaga terus Pak Arif, nah, ini buat ngopi dulu. Ini kalau Pak Arif jaga TPS-nya nanti saya kira TPS-nya tak lari itu. Jadi atau kalau lari kita rantai gimana Pak Arif? Ya, supaya Pak Arif tidak bisa jaga aja gitu kan. Jadi ini luar biasa. Jadi terima kasih Pak Arif. Memang aktivitasnya yang sibuk nampaknya. Ya TPS menjaga, memang kondisi saat ini Kota Pekanbaru lagi sedang menggalakkan bagaimana menjaga kebersihan di Kota Pekanbaru dan tentu melibatkan semua unsur. Saya kira luar biasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung sebagai Wali Kota Pekanbaru dan Bapak Markerius, Pak Sekda dan semua teman-teman kepala-kepala OPD, semua unsur Muspida yang bahu-membahu terkait bagaimana mengatasi permasalahan sampah yang dalam posisinya itu ya dalam perubahan di dalam sistem manajemen peralihan. Ini luar biasa. Kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada Pak Wali Kota. Ini jadi terkait masalah untuk makan siang bergizi itu juga artinya tadi Pak Arif, ya pangan-pangan lokalnya kita masukkan. Nanti pangan-pangannya yang kita masukkan di situ. Karena ini yang membuat dampak efek dari peningkatan ekonomi di masyarakat. Karena kalau kita tanya lagi nanti, sampai kapan kita akan sebagai kalaulah kita hasil-hasil dari kebutuhan pangan itu semuanya kita impor dari luar. Kan sayang ya kan. Sementara daerah-daerah lain, kabupaten lain, provinsi lain juga melaksanakan hal yang sama. Tentu berdampaknya kepada di mana produksi pangan itu meningkat. Kalau kita hanya impor, wah tentu ini sayang kan. Karena di sini ada KWT, ada ibu-ibu keluarga, ada masyarakat yang juga bisa ikut berkiprah di dalam pelaksanaan makan siang bergizi ini. Hah? Iya. Oh, Bapak Adib. Oh, Bang Adib. Wah, Bapak Adib. Ya, terima kasih Bapak Adib yang luar biasa. Aduh, luar biasa Pak Adib. Jadi memang Pak Adib, waduh menyempatkan diri Pak Adib Bapak melihat live kita pada hari ini. Jadi kita mungkin Pak Adib punya anak juga di Kota Pekanbaru ini, atau Pak Adib punya pacarnya yang ada Kota Pekanbaru ini yang mungkin saat ini
menerima makan siang bergizi. Waduh, ini luar biasa, kami ucapkan terima kasih Pak Adib. Ini Pak Adib nih ya, ini memang ya memberikan semangat ke kita nih, ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Semoga kami ucapkan terima kasih, dimurahkan rezekinya Bapak Adib. Dan kalau ada pacar Pak Adib tentu semangat ya kan, salam sama pacarnya Pak Adib atau keluarga di rumah Pak Adib ya kan. Ya, makasih Pak Adib. Ya, luar biasa. Ya. Jadi di dalam pelaksanaan makan siang bergizi ini yaitu kita dari Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana pangan-pangan lokalnya, pangan-pangan daerah, pangan-pangan wilayah untuk tersedot di dalam pelaksanaan makan siang bergizi. Ini yang penting. Tentu keberagaman pangan di wilayah itu yang akan tumbuh, yang akan diproduksi dan masuk di dalam pelaksanaan di MBG ini sendiri. Dan ini juga tentu dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan juga masyarakat tentu berdampak, ya kan. Dan kalau kita perhatikan di Kota Pekanbaru ini telah memiliki 6 yang aktif ya SPPG-nya, dan ada beberapa yang akan dilaksanakan, yang lain yang belum aktif, dan ada saat ini lagi on proses, itu juga lagi disiapkan. Artinya ini akan tumbuh terus setiap bulan, bertambah. Akhirnya tentu ini juga bagaimana anak-anak kita, tentunya adik-adik kita tentu dapat menikmati makan siang bergizi. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada yang bertanya lagi, Pak Bagus. Pak Bagus ini bertanya, dapur MBG sampai saat ini sudah berapa banyak dan tersebar di mana saja? Wah, ini pertanyaan Pak Bagus ini membuat sulit ini. Ini pertanyaannya yang sulit Pak Bagus. Tapi ya, inilah Pak Bagus. Pak Bagus di mana nih? Salam kenal Pak Bagus. Jadi salam kenal Pak Bagus. Kalau misalnya Pak Bagus di jalan, Pak Bagus tentu hati-hati di jalan. Kalau Pak Bagus misalnya lagi minum kopi, jangan lupa diundang-undang kita Pak Bagus minum kopinya gitu kan. Kalau misalnya Pak Bagusnya lagi di perjalanan naik pesawat, selamat menikmati perjalanan keluar kotanya, ya kan. Jangan lupa selalu berdoa Pak Bagus itu. Jadi apa yang katakan Pak Bagus tadi, memang di sini perlu ada beberapa titik lokasi, salah satunya juga di Jalan Kereta Api, di Jalan Kartama, itu juga di Jalan Teratai. Nah, itu salah satunya juga yang ada juga di Panam, ada juga Pak Bagus. Jadi alhamdulillah udah berjalan, dan ini insya Allah berjalan terus dan lancar nih, akan bertambah terus Pak Bagus, karena lagi ada on proses yang kita siapkan Pak Bagus. Ini ada lagi nih, mau izin bertanya Pak Kades. Ini saya warga Jalan Setia Pak. Jalan Setia. Jalan Setia. Menyapa. Iya, Jalan Setia. Ya, Andre. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Andri. Selamat siang Pak Andri. Ya. Alhamdulillah Pak Andri, kita saat ini lagi membahas masalah pelaksanaan makan siang bergizi di Kota Pekanbaru ini udah terlaksana. Berdampaknya apa untuk Kota Pekanbaru? Tentu Kota Pekanbaru dengan kita selalu bertergantungan hasil-hasil pangannya di daerah dari luar, tentunya masyarakatnya juga, ibu-ibunya, KWT-nya, kelompok-kelompok taninya juga memanfaatkan kondisi ini supaya pangan-pangan lokalnya, pangan-pangan lokal itu apa aja yang itu kan. Pangan-pangan lokalnya itu ya
ada misalnya Pak Andri buat tambak ikan, nah, ikannya nanti bisa untuk makan siang bergizi, atau nanti beternak ayam, ayamnya juga kita bisa masukkan ke makan siang bergizi itu. Kalau menanam sayur, nah, sayur apa yang untuk akan dilaksanakan untuk makan siang bergizi, nah, itu juga akan kita masukkan di dalam bergizi. Jadi supaya ekonomi masyarakat di sekitar di Kota Pekanbaru ini di radius 3 kilometer itu dapat membantu masyarakatnya di dalam pelaksanaan makan siang bergizi. Terima kasih Pak Andi. Pak, saya petani sayur memanfaatkan pekarangan. Apakah saya bisa menjadi bagian dari program MBG? Bisa, bisa, bisa Pak, bisa Bu. Jadi bisa di dalam pelaksanaan MBG itu memang UMKM masyarakat itu memang diharapkan untuk dapat mendorong dari efek dari pelaksanaan MBG itu berdampaknya yaitu itu. Jadi pangan-pangan lokalnya yang diutamakan. Jadi kita bisa nanti kita dari pemerintah akan merekomendasikan tentu sayur, protein, buah-buahan yang ada di Kota Pekanbaru yang Ibu siapkan untuk makan sumber gizi tentu harus memiliki juga standar-standar tentu untuk dikonsumsi. Apakah aman untuk dikonsumsi, apakah mengandung pestisida yang tidak berlebihan. Nah, ini juga yang harus kita siapkan gitu supaya juga kita jangan kita kan intinya di sini bagaimana pemenuhan gizi anak-anak sekolah di dalam BG itu. Kalaulah pemenuhan gizi, artinya kita jangan lupa konsumsi keamanan pangannya juga harus dijaga gitu. Karena takutnya nanti di situ ada pestisida yang masih lengket yang lebih banyak atau berlebihan di dalam penggunaan pestisida, ini juga akan mempengaruhi di dalam nanti artinya bukan kita pemenuhan gizi, tetapi kita menambahkan sumber penyakit ke dalam untuk pelaksanaan makan siang bergizi. Jadi ini juga perlu akan kita perbaiki. Oh, terima kasih Bu Lita. Ya, Pak Kadis semangat dalam menjalankan program Pak Kadis. Sukses selalu. Nah, itu. Terima kasih Bu Lita. Ya, terima kasih luar biasa Bu Lita, ya kan? Luar biasa. Terima kasih. Saya doakan Bu Lita murah rezeki. Kalau murah rezeki ya dibagi-bagi ke sini Bu Lita, ya kan? Supaya ya kita juga semangat. Tapi intinya kami mengucapkan terima kasih. Kami doakan Bu Lita bersama pacarnya ya dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya kan? Kalau memang Bu Lita hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun Bu Lita, itu kan. Jadi ini yang perlu kita lakukan Bu Lita, bagaimana pelaksanaan MBG ini berdampak kepada pangan-pangan lokalnya. Bu Lita nih lagi saat ini lagi di mana nih? Bu Lita lagi di pasar, lagi ngapel di rumah pacar, atau Bu Lita lagi berdoa, atau lagi tidur, atau lagi rebahan. Nah ini Bu Lita. Bu Lita nih umurnya berapa nih? Nah, ya, jadi salam kenal Bu Lita. Ya, ini kita bagaimana melaksanakan program live ini supaya kita melihat aspirasi ataupun inspirasi dari masyarakat, masukan-masukan dari masyarakat di dalam pelaksanaan MBG yang berdampak juga artinya kepada multi efeknya ke pangan-pangan lokalnya. Ini apa? Oh, semangat Pak Kades. Wah ya, Pak Kades tetap semangat terus, ya kan? Kalau Pak Kades semangat terus Pak Kades nih kan. Nggak ada yang nggak semangat Pak Kades nih, ya kan? Nah, kalau umur itu angka-angka, tapi kalau semangat itu kita memang harus luar biasa gitu, ya kan? Jadi memang kita ini juga mengajak mengedukasi ke masyarakat bahwa di dalam pelaksanaan makan siang bergizi ini juga akan
dapat membantu memenuhi gizi-gizi anak-anak kita ini. Semangat Pak Kades dan sukses selalu. Oh ya. Amin. Terima kasih atas support dan doanya kepada teman-teman yang juga yang sudah memberikan semangat ke kita. Ya. Jadi itu. Jadi Bu Lita, terima kasih Bu Lita udah memberikan kita motivasi dan semangat, ya kan. Nah itu kalau Bu Lita lagi minum kopi, jangan lupa kirim-kirim ke kita juga Bu Lita, gitu kan. Nah itu. Tapi kalau dalam perjalanan Bu Lita, kita doakan Bu Lita dalam perjalanan dilindungi sampai ke tujuan dan amin ya robbal alamin. Arif Bahana, Pak Kades, Pak Arif, ini Pak Arif lagi semangat Pak Arif nih nampaknya, ya kan? Ini Pak Kades boleh diterangkan mekanisme agar UMKM lokal bisa ikut serta makan gratis bergizi. Wah, bisa Pak Arif. Jadi kalau UMKM ini kita ikutkan di dalam makan siang bergizi ini bisa, tapi sebaiknya Pak Arif datang ke Dinas Ketahanan Pangan, nanti kita kasih wejangan yang konkret supaya nanti Pak Arif bisa dan kita beri langsung ke nomor kontaknya yang pelaksanaan makan siang bergizi. Juga kita dorong nanti Pak Arif nanti kira-kira nanti karena kita tidak tahu juga nih Pak Arif kira yang UMKM-nya itu UMKM apa ini? Nah, itu. Nah, dan sebetulnya kita juga kita mendorong juga di samping dari di samping dari makan siang bergizi ini Pak Arif, juga kita sebetulnya mendorong UMKM ini naik kelas masuk ke retail hypermarket. Nah, itu kita bisa bantu Pak Arif. Nah, tentu ini akan kita nanti kita bahas dalam season 3. Jadi ini bisa pemerintah Kota Pekanbaru akan bantu masuk ke retail karena kita juga udah berkomunikasi sama retail bahwa kita mengharapkan semua UMKM, semua kegiat-kegiat untuk pangan, hasil olahan pangan itu juga dapat terbantu masuk di dalam hilirisasi, di dalam untuk proses masuk ke retail gitu Pak Arif. Nanti pokoknya kita bantulah Pak Arif, aman. Ini baru saja mendapat pemberian ini. Oke, saya terima kasih Pak Arif, terima kasih kembali Pak Arif. Saya ucapkan selamat bekerja, selamat menjaga TPS Pak Arif. Ini TPS-nya kalau tidak dijaga bisa lari nih Pak Arif. Jadi harus Pak Arif jaga terus tuh TPS-nya kan gitu. Tapi yang perlu dijaganya bukan TPS-nya Pak Arif. Kira-kira masyarakatnya buang sampah di sana atau enggak, atau TPS-nya itu seperti apa gitu kan. Pokoknya siap Pak Arif, pokoknya selamat bertugas Pak Arif, ya kan. Diberikan kelancaran rezeki. Amin Pak Arif ya. Mantap pokoknya Pak Arif, luar biasa. Jadi memang di dalam pelaksanaan makan siang bergizi yang diharapkan itu pangan-pangan lokalnya juga tumbuh. Jadi kalau udah pangan-pangan lokal tumbuh, semua pangan-pangan itu bisa masuk di dalam pelaksanaan makan siang bergizi, tentu itu saya sampaikan tadi akan berdampak yang sangat luar biasa efeknya ke ekonomi masyarakat. Sayang kalau seandainya pelaksanaan MBG itu ada di Kota Pekanbaru, tapi masih semua komponen-komponen untuk bahan bakunya itu diambil dari luar Kota Pekanbaru. Nah, ini tentu ini yang sangat disayangkan. Ini perlu kita galakkan semangat untuk Pekanbaru. Jadi memang kalau kita runut ke belakang, memang
apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang dicita-citakan oleh Presiden Pak Prabowo masuk dalam STCPN ini yang sangat luar biasa. Karena dalam pelaksanaan makan siang ini bukan hanya Kota Pekanbaru, tetapi seluruh kota kabupaten yang ada di Indonesia ini akan menerima manfaat dari dapat kita bayangkan berapa itu kebutuhan pangan di dalam makan siang bergizi itu. Seandainya kita kira-kira ada satu keluarga anaknya ada 3. Kalau ada anak yang 3 atau 4 diberikan makan siang bergizi, kalau misalnya 12.000 di dalam puasa, berarti 45.000 satu hari. Kalau 45.000 ini sudah diberikan luar biasa. Kalau 45.000 dikalikan 1 bulan sudah berapa seharusnya uang untuk makan siang bergizi. Artinya kan ini efeknya itu yang sangat luar biasa. Kadangkala kawan-kawan, teman-teman, sahabat pangan, mungkin kalau kita mungkin tidak merasakan itu, tetapi terbayang dan terpikirlah oleh kita bahwa masyarakat yang pinggiran yang mungkin jangankan makan yang enak-enak, makan telur aja itu mungkin bisa dibagi 7 gitu. Ada yang sulit makan telur, jangankan makan telur, makan nasi aja kan sulit, kadang nggak sarapan pagi, kan sarapan nasi. Gimana ketika anak itu akan menerima pembelajaran dari guru di sekolah, itu kesulitan karena perut dalam kondisi lapar. Tapi kalau kondisi perut dalam kondisi kita aja, kalau di kantor saya misalnya lagi lapar, saya konsentrasi saya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan sama anggota juga nggak konsen gitu. Nah, jadi terpecah-pecah sehingga terganggu kita. Nah, sehingga tentu hasilnya juga kurang bagus gitu kan. Jadi ini di dalam pelaksanaan makan siang bergizi yang berdampak kepada pangan-pangan lokal yang akan kemarin kita udah ketemu dengan asosiasi ikan air tawar. Nah, kan artinya juga ini juga akan bagaimana kita akan mendorong asosiasi ikan air tawar untuk wilayah Kota Pekanbaru untuk masuk di dalam pelaksanaan makan siang bergizi. Dan untuk informasi bahwa pemerintah Kota Pekanbaru saat ini juga sedang melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional akan membangun 3 dapur di Kota Pekanbaru ini. Yang pertama itu adanya di samping SMP 16 atau di bawah Jembatan Siak 4. Yang kedua itu di Tenayan, X-nya dari Kecamatan Kulim atau tempatnya di bekas tempat dulunya pernah dulu kegiatan di Sperindak kalau tidak salah di situ. Yang ketiga itu di daerah Bina Widya, Kecamatan Bina Widya itu kalau tidak salah itu di Puskesmas Bina Widya itu. Di situ yang akan kita bangun 3 ini. Jadi ini kita bangun ini dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan insya Allah ini di September ke depan, 3 bulan ke depan ini akan kita laksanakan ini.
Jadi ini kira-kira bagaimana pelaksanaan makan siang yang dampaknya juga kepada rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita harapkan ke depannya. Dan tentu di dalam pelaksanaan MBG yang berdampak kepada daerah-daerah, khususnya Kota Pekanbaru, juga ini juga ekonomi baru akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Karena di dalam pelaksanaan MBG itu ada sekitar 45-50 tenaga yang disiapkan di dalam satu dapur. Tenaganya itu tentunya diambil dari mana? Tentu diambilnya dari lingkungan di radius 3 kilo itu. Gitu. Jadi artinya ibu-ibu rumah tangga, ya kan, anak-anak remaja yang mungkin pengen bergabung di dalam setiap dapur-dapur itu kan nanti akhirnya kan juga bisa bergabung di sana dan tentu mendapatkan pendapatan yang baru yang kita harapkan di sana itu. Jadi ini yang perlu kami sampaikan dan kami mengucapkan terima kasih yang kepada teman-teman semua sahabat-sahabat pangan yang telah ikut nimbrung di dalam komunikasi, mencari informasi, masukan dari sahabat-sahabat pangan terkait masalah dampak dari pelaksanaan MBG ini di daerah-daerah khususnya Kota Pekanbaru. Semoga kegiatan live ini tentu kedepannya akan ada sesi 3, tentu yang akan kita siapkan juga di setiap hari Rabu di jam 10 atau jam 9 pagi ini kita siapkan. Ini juga kita selalu memonitor kondisi-kondisi hubungan dengan masalah pangan, kebutuhan pangan di Kota Pekanbaru, karena Pekanbaru bukan merupakan sentra produksi sehingga ketersediaan pangannya perlu ditata sehingga menjadikan Kota Pekanbaru ini bukan menjadi ketahanan pangan lagi tetapi menjadi kemandirian pangan, karena kalau ketahanan pangan itu ketersediaan lebih kepada ketersediaan itu diambil dari semua kabupaten kota yang dilakukan kerjasama yang masuk Kota Pekanbaru, tetapi kalau kemandirian pangan lebih kepada bagaimana pangan-pangan Kota Pekanbaru itu tumbuh dari masyarakat Kota Pekanbaru, dari petani-petani Kota Pekanbaru, dan ini tentu kita akan dapat masukan-masukan dari teman-teman sahabat pangan setiap kami melakukan kunjungan atau live pada hari ini. Mungkin cukup sekian informasi bincang-bincang kita untuk ketahanan pangan untuk hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Salam sahabat pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang hari raya Idul Adha tidak perlu khawatir karena harga-harga pangan stabil sehingga